Rajin amat sih kasih tahu. Biarinin aja. Seakan. Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam, Mas. eh, Pertemuan Bule sama Mang Darman ndak jadi ya, Mas? Oh, begitu. Alif. Ba. Ah. Ba. Gampang sih. Ini satu-satu. Nah ini, kalau tulisannya disambung gini, bacanya gimana ya? Susah. Ini Ronsa. Ya, saya aja yang bawa. Norsa, biar Bang Fang aja yang bawa ya. Ya, Bang Faang. Permisi ya. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Sepertinya Bang Faang itu sengaja ya datang ke situ. Entah apa maksudnya. Ya ampun, jadi cowok kok nggak mikirin perasaan perempuan gitu. Kalau Ana jadi Bang Faang, Ana pasti akan jaga perasaan perempuan. Sabar Dek Fatin, sabar. Jodoh itu sudah ada ketentuannya. Kadang kita itu nggak sadar bahwa jodoh itu ada di depan mata. Dan orang itu yang akan menjaga si wanita sampai akhir hayat loh. Oh, di Mang Darma kemana ya? Kok nggak kelihatan? Mang Darma pulang ke kontrakan. Dia sedang tidak enak badan. Ringkih ya badannya Mang Darma ya. Beda sama olahragawan yang biasa berolahraga. Mana sok sedih lagi. Itu dompet Uhti yang hilang? Iya, alhamdulillah sudah ketemu. Oh pasti Irman Gabuk yang menemukannya lalu kasih ke Uhti ya? Itu semua karena saran Ana. Mereka harus menemukannya sampai dapat. Bukan, Bang Tommy yang menemukannya. Oh kalau begitu mereka menemukannya, Irman sama Gabuk langsung memberikan kepada Bang Tommy ya? Kalau kata Bang Tommy, Pak Toto yang nemuin pertama. Mas Toto? Ya alhamdulillah, berarti masih jodoh Uhti ya. Ana turut senang dan lega sekali ini. Alhamdulillah. Iya. Mana, Rik? Tinggal belok kanan, Bang. Ayo.
Sial! Kalau Ayah jadi mereka, udah pasti Ayah nggak bakal balik kemari lagi, Om. Periksa. Barangkali ada yang bisa dijadiin tunjuk. Baik, sudah. Oke. Bener licik si Rohmat. Abang yakin kalau semua ini perbuatan Bang Rohmat? Gue yakin banget, Dik. Lu masih mau belain Rohmat? Setelah lu diginiin. Nggak ada, Ndro. Bukti-buktinya. Nah, sama kosong, nah. Mereka pergi ke sana. Bagus juga insting lu nih. Tebakan lu tepat. Mereka datang ke tempat tadi. Udah beres semua? Amanin. Sepertinya mereka nggak dapat petunjuk apapun dari kita. Mereka nggak akan bisa lawan kita. Dan kita akan jadi kelompok yang tak terkalahkan. Lagi nungguin siapa, Wi? Aduh, dandanan lu, Wi. Kayak orang mau pergi arak-arakan 17 Agustus. Mak, emangnya kalau ada orang yang sedang liatin jalanan itu berarti menunggu seseorang? Enggak, Mak. Bilang aja kalau Mak itu Kepo? Wi, kagak ada untungnya gua kepo sama lu. Yang ada rugi. Tapi tadi jelas-jelas nyatanya itu Mak kepo. Iya toh? Iya toh? Iya toh? Dewi, kalau Dewi itu nunggu Nak Dharma udah pulang dari tadi ya? Kok sih, Mang Dharma sudah pulang dari tadi. Lah kok saya enggak dikasih tahu ya Pak Tur? Tuh kan. Ya. Wi, bilang aja lu lagi nungguin seseorang. Masih kagak mau ngaku aja lu. Bilang aja lu demen sama Mang Dharma. Mak enggak usah cerigis. Saya sama Mang Dharma itu enggak ada apa-apa. Oh, jangankan kok saya suka sama Mang Dharma, saya tuh enggak ada rasa sama Mang Dharma. Yang ada itu Mang Dharma yang ngejar-ngejar saya, Mang Dharma yang cinta sama saya. Tahu enggak? Mang Dharma itu sore ini katanya mau ngomong sama Mak Apoy, mau ngomong tentang sesuatu yang bersangkutan dengan saya. Mak jangan asal nuduh sembarangan. Tapi Dewi, anak Dharma itu sakit ya? Sakit? Apa ya? Rigis. Mari Pak Tur. Rajin amat sih kasih tahu. Biarinin aja. Sakit. Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam. Mas, pertemuan Bule sama Mang Dharma ndak jadi ya, Mas? Oh, begitu. Sebentar, emangnya pertemuan apa sih? Terus roman-romannya Dharma mau ngomong apa ya? Yanti juga ndak tahu ya, Mas. Ah ya udah. Berarti aku nggak jadi balik misi pengajian di Mama dulu ya. Oke, Mas. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gue ya. Mang Dharma udah keterlaluan. Mang Dharma sudah merusak semua agenda yang sudah diagendakan dan menghancurkan semua rencana yang sudah direncanakan. Tapi kan Mang Dharma sakit, Bule.
yang namanya sakit kan pasti tidak direncanakan toh Bule. Ya, kalau Mang Darma sakit, kenapa dia masih di rumah? Kalau Mang Darma